Aku Fahri, salah satu anak muda Jajaka asli Garut, Jawa Barat. Aku hobi membaca, tapi bukan membaca pikiran orang, hehehe. Tapi membaca ilmu pengetahuan, apalagi kalau bicara tentang pemilu, aku suka banget. Garut dijuluki kota intan, tapi bukan penghasil intan permata. Hahaha. Dulu sekitar tahun 60-an ketika Presiden Soekarno berkunjung ke Garut, beliau memberikan penghargaan kota terbersih se-Indonesia. Dan menurut cerita Raden Sulaiman Anggappraja, Soekarno melihat atap rumah di sekitar Cimanuk dicat putih berkelip seperti intan. Apakah benar apa tidak? Begitulah ceritanya. Bicara tentang Bung Karno, Indonesia sebentar lagi, tepatnya 14 Februari nanti, akan mengadakan pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan perwakilannya. Aku teringat masa-masa awal pemilu pertama di Indonesia dan perjalanan pemilu masa Orde Lama dan Baru memiliki cerita yang unik. Mungkin anak muda sekarang banyak yang tidak tahu. Sini aku ceritain perjalanan pemilu di Indonesia. Uhuy. Perjalanan pemilu di negeri ini luar biasa. Sudah 68 tahun kita melewati masa-masa pemilu sejak pemilu pertama tahun 1955. Nanti 2024 adalah penyelenggaraan pemilu anotan legislatif yang ke-13 kali. Tahun 1955, 1971, 1977, 1987, 1987, 1992, 1997, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Dan pemilu kelima, pemilu pemilihan presiden secara langsung di Indonesia. Apakah anak muda saat ini masih banyak yang tahu? Dari data daftar pemilih tetap KPU pada bulan Juli 2023, ada 52% pemilih muda. Pemilih yang berusia 17 sampai 30 tahun sekitar 31,23% atau sekitar 63,9 juta. Pemilih berusia 31 sampai 40 tahun sebanyak 20,7% atau sekitar 42,4 juta.
Apa anak muda tahu? Fahri pengen tahu apa kata anak muda tentang pemilu lalu dan yang akan datang 14 Februari 2024. Bukan Fahri kalau gak mau tahu dan gak mau nanya sama orang yang lebih tahu tentang pemilu 2024. Ini bukan di tempat rumah oleh-oleh Cokodot ya, hahaha, atau toko dodol ya, hehehe. Tapi Fahri mau ngajak nih untuk ke kantor pemilihan umum Garut. Ketuanya namanya Kang Junaidin Basri. Muda, ganteng katanya, hahaha. Ayo kita ke sana. Mana ruangannya? Fahri mau tanya tapi gimana gitu. Hahaha. Ini dia tempatnya. %55 malah itu adalah pemilih yang masuk dalam kategori generasi Z, itu sekitar 23%, dan generasi milenial ya yang usianya sampai 25 sampai 39 itu 32%. Jadi memang sangat signifikan total jumlah pemilih milenial kita ya. Atau idealnya KPU itu melakukan sosialisasi pendidikan pemilih dan untuk meningkatkan partisipasi pemilih itu dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Metode yang digunakan kita itu memang macam-macam. Ada yang pertemuan terbuka, tertutup, ada yang menggunakan sarana fasilitas informasi yang dimiliki oleh KPU, bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Misalnya sekarang kita bekerja sama dengan salah satu kelembagaan, Kemenkominfo misalnya. Dia membuat satu fitur-fitur ya atau kampanye-kampanye yang disukai oleh kaum generasi Z tadi ya, generasi milenial tadi, kaum warganet dan lain-lain. Jadi kita juga bekerja sama dengan lembaga organisasi-organisasi swasta yang berkaitan dengan misalnya penyiaran yang hanya disukai oleh kaum muda ya, kayak podcast, update dan lain-lain itu ya. Kita harus membuka diri terhadap semua komponen masyarakat terkait tadi meningkatkan sosialisasi tidak hanya pada prosesnya ya, tetapi juga lebih pada manfaat, sasaran dan dampak yang dihasilkan oleh pemilih itu sendiri. Tadi sosialisasi yang kita bangun tadi kan kita punya segmentasi kan banyak. Kita ada sudah istilahnya itu apa namanya? Sasaran atau segmentasi dalam melakukan sosialisasi ya, mulai dari pendekatan mulai dari keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, ya, pemilih perempuan, ya, penyandang disabilitas, pemilih yang berkebutuhan khusus. Nah, khusus yang berkebutuhan khusus ini ya. Nah, kebutuhan khusus ini nanti ada kaitannya dengan itu ya. Misalnya kita datang ke kampung adat. Ya, kampung adat kita memperkenalkan di salah satu kampung adat itu di Kampung Dukuh ya. Lalu ternyata penghuni lapas itu masuk juga yang berkebutuhan khusus. Nah, itu berkaitan dengan hak dia untuk memilih, Pak. Karena status mereka itu kan pindah memilih itu. Nah, kita kasih edukasi. Nah, lalu terkait dengan kaum netizen tadi ya. Emang ada beberapa di kita ini yang datang ke kita ini ya, diskusi terkait gimana nih kami ini kan kaum netizen. Kami kan hidupnya itu kan banyaknya menggunakan hidupnya sudah berbasis pada IT ya, pada handphone. Nah, mulailah mereka membuat konten-konten yang berkaitan dengan itu supaya menggugah kaum milenial tadi. Senang dengan penjelasan Kang Junaidin. Fahri makin bertambah wawasannya tentang pemilu.
Oh iya, hari ini aku ada janji mau ketemu teman-teman Mojang Jajaka. Sekalian aku mau tanya-tanya nih sama Mojang Jajaka dan anak-anak muda lainnya. Nah, sekarang kita lagi ada di acara Mojang Jajaka Kabupaten Garut. Jadi di sini Fahri mau kasih soal Q&A buat teman-teman semua yang ada di sini terkait dengan pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 yang mendatang ya. Yang pertama, pertanyaannya simple. Berapa jumlah partai yang diikuti pada tahun 1955? Ada berapa? Untuk tepatnya di 1955, sebenarnya masih kurang tahu. Kalau dari saya masih kurang tahu, cuman kalau seingat ada 3 ya kalau nggak salah. Ya. Kalau dari saya mohon maaf kurang tahu. Dari saya juga kebetulan di tahun yang sudah disebutkan tadi kurang tahu. Saya juga sama sih. Apalagi saya sama. Siapa pemilih atau pemenang dari pemilu pas 1955 itu? Mungkin Pak Soekarno. Untuk 1955 Pak Soekarno. Sama, jawabannya Pak Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno. Pemilu yang keberapa untuk 2024 ini? Pemilu yang keberapa? 1955 pertama, terus kan kalau nggak salah ada perbedaan sistem pemilihan lagi, dan kalau nggak salah baru lanjut tahun 99 sampai sekarang, berarti 94 mungkin ke 7. Kalau untuk total presiden ada 7, tapi untuk total pemilihan berarti sudah ada kurang lebih 11 ya, apa 12? Ya, 11. Ada 7 periode dan 11. Ya, sama, udah 11 pemilihan tapi ada 7 periode presiden. Sudah mencapai 11 kali. Sudah dijauh semuanya? Ya sama aja. Berapa jumlah partai yang berkontribusi dalam pemilihan umum pada tahun mendatang 2024? Kurang tahu. Pertanyaan selanjutnya, berapa calon yang dipilih untuk pemilihan umum pada tahun 2024 yang akan mendatang dari Calon presidennya ada 3 kandidat ya. Anak muda saat ini luar biasa. Apa kata Soekarno tentang anak muda? Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugunjang dunia. Fahri bangga dengan anak muda, baik itu gen milenium dan gen Z. Merekalah pewaris negeri ini. Regenerasi Fahrilah nanti yang akan membangun negeri tercinta ini nanti. Fahri akan berjalan lagi menuju lokasi lain untuk memahami tentang anak muda. Jangan lupa subscribe ya guys. Vlog TVRI Jabar. Uhuy. Pemilu 2024 adalah momentum bagi anak muda karena 60% pemilih adalah anak muda. Oleh karena itu, manfaatkan hak pilih Anda di tanggal 14 Februari 2024. Hatur nuhun.